Selamat datang kembali di Mulsabar Media, teman kamu belajar coding. Baik, kita akan melanjutkan tutorial React.js bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kalau nggak salah child ya, mengeksekusi event yang berada di child komponen dari parent komponennya ya. Jadi dari child komponen bisa memanipulasi state yang ada di parent ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar ya state juga. Cuman kita akan coba tutorial yang agak lebih advance ya. Kita akan coba cache yang lebih advance ya. Jadi semacam aplikasi untuk input data ya kita buat ini dengan menggunakan tag form ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menghandle form ya, tag form ketika disubmit dia akan ngapain ya, akan kita handle ya nantinya ya. Baik, seperti biasa kita akan menggunakan ini ya, JS Paint Playground ya. Sebelumnya kita ubah dulu bagian script ini ya menjadi JSX React ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa buatkan satu tag div ya untuk merender komponen React kita nanti ya. Beri nama ID-nya root. Seperti ini, kita kecilkan saja ya, kita kecilkan. Jadi skenario-nya nanti program yang akan kita buat ya, nanti akan menginput data ke array ya, in memory ya. Jadi untuk skenario-nya kita gambarkan kelas domain ya, domain model ya, person ya, person. Person ini punya konstruktor dengan satu argumen name ya. This name sama dengan name. Kita buatkan satu method get name. Dia akan mereturn name ya. Return this name. Baik, terus kita buatkan komponennya ya. Komponen React ya, React komponennya. Kelas seperti biasa kita beri nama page ya. Extend react.component. Buatkan suatu konstruktor dengan argumen props. Kita panggil super ya, konstruktor dari React komponen dengan keyword super. Props seperti ini. Kita perlu state ya, state name ya, state name. Kita beri initial value kosong ya, kosong saja. Kemudian persons ya, persons. Ini array ya, ini anggap saja nanti ini adalah database in memory kita ya, untuk menampung data person yang di create. Baik, selanjutnya kita perlu dua metode ya seperti biasa. Handle change. Ini semacam callback ya, callback dengan mengembalikan event ya di sini ya, dengan parameter event. Kita buat lagi handle change ini nantinya akan menghandle input text dari name ya nanti ya. Input text dari name, state name, di sini. Kita buatkan satu metode lagi, handle submit. Sama juga ada satu parameter ya. Event ya, event. Jangan lupa eventnya kita prevent default untuk menghindari reload saat di submitnya. Kita prevent default. Jangan lupa kita override method render return. Kita buat satu tag ya. Seperti biasa kita gunakan div. Return div, oke. Di dalam
kontainer ya, ini kontainer ya, anggap saja kontainer. Di dalam kontainer div ini kita buatkan form ya, tag form ya. Mungkin teman-teman udah familiar ya, yang ketika menggunakan HTML udah familiar ya, menggunakan form ya. Tag penutup. Nah, ketika form ini disubmit, dia akan melakukan event ini ya, handle submit. Jadi kita masukkan ke properti on submit milik si formnya ya. This dot handle submit. Jangan lupa kita bind dulu ya. Dua metode ini kita bind ke komponen page ya, ke instance ya, ke instance dari page, dengan cara kita panggil di sini ya, di dalam konstruktornya ya, seperti biasa. This handle change, this handle dot bind this. Sama untuk metode ya, metode handle submit, this dot handle submit dot bind this. Di sini mengarah ke instance dari komponen page ya. Baik, seperti ini. Kita kembali ke tag form ya. Di tag form ini kita buat dua tag ya, nanti satu untuk input text, satu lagi button ya. Input type sama dengan text. Best practice ya, kita beri nama komponen ini, tag ini ya, kita beri nama name ya, karena akan memasukkan value name ya. Kita buat tag penutup, kemudian kita buat satu lagi input type, sekarang submit ya. Value nya kita isi save, ini button ya. Bentuknya button. Form ini nanti akan dihandle ya. Ketika disubmit, maka akan dihandle oleh method handle submitnya. Nah, kita juga perlu menangkap value dari input text name ya. Jadi initial value-nya kita set ke state name ya, kita value ya, ini inisialisasi value-nya. Name. Kemudian kita handle on change-nya ya, ketika si user menginputkan teks ke dalam input text name ini, akan kita handle ya, handle di sini ya, akan kita ambil value-nya ya, kita pasang di event on change ya, this dot handle change ya, jangan sampai terbalik ya. Handle submit untuk menghandle form submit, sedangkan handle change untuk menangkap perubahan pada input text seperti ini. Terus setelah disubmit, value-nya perlu kita tampilkan ya. Jadi di bawah form ini ya, di bawah form kita akan buatkan tag UL ya, ini untuk list ya, menampilkan listnya nanti. Seperti ini. Di sini kita loop ya. Nanti state persons ini setelah dapat value baru kita loop ya. Dengan menggunakan, kita panggil dulu state dot persons ya. Persons ini adalah anggap saja database ya. Database kita dengan menggunakan map ya, karena kita akan menggunakan akan mereturn array komponen ya, array tag. Ini parameternya adalah anonymous function ya, satu anonymous function seperti ini. Nah, anonymous function ini akan mereturn tag ya, tag li ya. Jadi nanti bentuknya list ya di bawah, di dalam ini ya, tag UL ada
multiple value ya di sini. Jadi seperti ini. Value-nya adalah person ini ya. Karena person ini adalah instance dari kelas ya, kelas person. Kita bisa ngambil method get name-nya ya. Jadi person dot get name seperti ini. Oke, kita tinggal mengimplementasikan ya metode handle submit ya, handle submit dan handle change ya. Jadi ketika handle change ya, jadi ketika user menginputkan teks ya ke dalam input ya, input text name, nanti akan mengubah state name ya. Ini sementara kita tampilkan dulu saja, jangan lupa panggil react render tag-nya ya, jangan lupa page komponen page kita panggil di sini, kemudian dokumen get main by id, kita isi root ya sesuai dengan nama yang di sini, root seperti ini. Terus kita handle change ya, handle change ini akan digunakan untuk mengambil event dari on change ya. Jadi ketika ada user menginputkan teks ke dalam input text, akan dihandle di sini ya. Set state yang akan dirubah adalah name ya, name target ya, target. Jadi mengambil target ya, ini ya, targetnya adalah input text ini ya, target value ya, kita ambil value nya seperti ini. Oke, kemudian untuk handle submit sendiri kita belum implementasikan ya. Pertama kita ekstrak dulu dua state ini ya, name dan persons ya, name persons dari state ya, dari initial state-nya seperti ini. Nah, ketika user sudah mengisi nama, di sini misalnya Lord Query dan di save ya, klik save, maka akan di submit. Ketika di submit akan di handle ya, dihandle oleh method handle submit ini ya. Jadi nama yang di sini teksnya kita ambil ya, kita ambil kemudian kita push ke dalam array persons. Jadi langsung aja persons dot push ya, karena ini adalah array ya, kita push, kita panggil kelas ya, kita buatkan instance kelas person ya, new person dengan konstruktor satu argumen ya, yaitu name ya. Name seperti ini. Kemudian kita ubah state-nya ya, set state seperti ini. Dua state ini kita rubah ya. Ketika name-nya sudah disimpan, kita kosongkan ya. Jadi nanti otomatis teksnya akan kosong ya di sini ya, karena si value yang ada di teks ini adalah value-nya adalah state dari name -nya. Pertama person kita ubah state-nya setelah person ya, menggunakan person yang sudah di push dengan value yang sudah di submit. Persons name kita kosongkan ya, seperti ini. Baik, kita coba ya, harusnya sudah oke nih, udah oke semua. Query. Oke, nambah ya, akan nge-push ya. Jadi ketika ada value ya, kemudian di submit, akan nge-push ke database person sini ya, anggap saja database ya. Kemudian kita coba tambah lagi Alex misalnya.
Oke, nambah terus ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, tutorial kali ini, tutorial React.js bahasa Indonesia dari Mustafa Media, yaitu udah membahas ya, kita berhasil menggunakan state ya untuk menghandle form ya, sebuah form ya. Jadi next mungkin kita akan yang lebih advance lagi ya. Kebetulan di sini baru ada satu tag ya, satu input di dalam form. Nanti akan kita coba dengan multiple input ya. Mungkin ada 2 input text ya. Jadi agak lebih kompleks. Oke, tutorial saya cukupkan ya. Tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial React.js bahasa Indonesia selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.